Pertama-tama kita buka aplikasi Mayog, lalu kita klik create, lalu kita klik next, lalu kita masukkan company name-nya, yaitu PD Jaya Giri. Karena kita kelompok 6, jadi kita tambahkan kelompok 6. Nomor ABN-nya kita masukkan nomor NPWP, sama yang ada di informasi kebijakan perusahaannya. Address-nya kita masukkan, yaitu Jalan Dipati Ukur, nomor 433. Phone number-nya kita masukkan nomor telepon, yaitu 021 420 0117, sama seperti yang ada di informasi kebijakan perusahaan. Untuk fax number juga sama seperti nomor telepon. Setelah itu kita masukkan email address-nya, yaitu jayagiri@gmail.com. Setelah itu kita klik next. Untuk current financial year-nya kita ganti menjadi 2024. Last month of financial year kita ganti menjadi Desember. Dan current financial year kita juga ganti menjadi Desember. Untuk 12-nya tetap. Setelah itu kita next, dan kita klik yang tengah. Lalu kita klik next lagi. Lalu change. Kita masuk ke dokumen. Lalu kita buat new folder. Kita beri nama PD Jaya Giri. Kelompok 6. Lalu kita klik 2 kali. Lalu klik save. Setelah itu kita klik next. Dan kita klik comment center. Langkah selanjutnya yaitu membuat akun list. Kita ke account, lalu ke akun list. Untuk akun aset yang diubah yaitu check account menjadi cash in bank, undeposit fund menjadi petty cash, dan trade debtors menjadi account receivable. Kita ubah check account menjadi cash in bank. Selanjutnya undeposit fund menjadi petty cash. Selanjutnya trade debtors menjadi account receivable. Untuk akun yang tidak digunakan seperti provision account dan investment account yang tidak terlinked, kita hapus saja. Caranya itu klik kanan, delete account. Untuk akun-akun sisanya yang ada di soal, kita buat new. Kita buat header dulu untuk current asset atau harta lancar. Lalu new, kita buat detail account current asset lainnya. Untuk fixed asset juga kita buat headernya.
detail account-nya juga kita buat seperti yang ada di soal. Untuk yang ini equipment cost. Setelah itu kita ke liability atau utang. Untuk di liability yang diubah hanya trade creditors menjadi account payable. Sisanya kita buat new. Jangan lupa untuk membuat header untuk current liability. Dan juga header untuk long term liability. Setelah liability kita lanjut ke equity. Untuk equity ini tidak ada yang diubah, kita buat semuanya baru seperti yang ada di soal. Klik new, lalu masukkan akun number. Selanjutnya income. Untuk income, kita ubah ininya menjadi revenue seperti yang ada di soal. Lalu klik new dan detail account. Selanjutnya cost of sales kita ubah menjadi cost of goods sold. Sisanya kita buat new detail account. Untuk spend, wages and salaries kita hanya ubah nomor akunnya saja. Seperti yang di soal 61700. Sisanya kita buat new. Kita ubah headernya menjadi operating expense.
Selanjutnya other income, kita ubah menjadi other revenues and gains, seperti yang ada di skema. Sisanya kita buat new di Telkom. Selanjutnya other expense, kita ubah headernya, kita tambahkan other expense and losses. Sisanya kita buat new di Telkom. Setelah semua selesai, kita periksa di all account. Setelah semua dirasa benar, kita ke step selanjutnya. Menulis akun, lanjut kita ke men-setting pajak, yaitu dengan menghapus pajak lainnya. Dan menyisakan NT dan GST saja. Setelah itu untuk GST kita edit, GST nya dirubah dengan nama PPN. Deskripsinya kita isi dengan pajak pertambahan nilai. Lalu rate-nya diganti dengan 11%. Untuk linked account for tax collected diisi dengan PPN outcome, dan untuk linked account for tax paid diisi dengan PPN income. Untuk yang NT kita edit menjadi tidak kena pajak. Linked account for tax collected juga sama, diganti dengan PPN outcome. Lalu untuk linked account for tax paid juga diganti dengan PPN income. Setelah itu oke. Lanjut kita ke linked account. Untuk ini kita isi yang I charge break on sales, lalu I give discount for early payment, lalu I assist charge for late payment. Yang I charge break on sales diisi dengan break collected, lalu I give discount for early payment diisi dengan
sales discount. Untuk I access charge for late payment diisi dengan late fees collected. Setelah itu kita masuk ke termin. COD kita ganti dengan in a given of day, lalu discount days-nya itu itu 10, balance today-nya itu 45, diskon early payment-nya itu 2%, dan untuk amount to charge for late payment diisi dengan 1%. Untuk task code kita isi dengan PPN, dan untuk break task code kita isi dengan NT atau tidak kena pajak. Setelah itu oke. Lanjut ke purchase account. Kita pilih I pay price on purchase, lalu kita pilih I take discount for early payment, dan kita pilih I pay charge for payment. Untuk I pay price on purchase kita isi dengan price price. I take discount for early payment kita isi dengan purchase discount. Untuk I pay charge for late payment kita isi dengan late fees expense. Discount. Oke, lalu kita masuk ke termin. Lalu COD nya kita ganti dengan given of day, discount day ini kita isi dengan 10, lalu balance today ini kita isi dengan 45, diskon early nya kita ganti menjadi 3%. Untuk task code sama, yaitu pajak pertumbuhan nilai, dan break task code kita ganti dengan NT atau tidak kena pajak. Oke. Setelah itu kita akan mengisi neraca saldo atau trial balance. Caranya masuk ke setup, lalu klik balance dan akun opening balance. Dari situ kita isi sesuai dengan yang ada di soal. Untuk akun allowance for double debt kita gunakan strip karena itu merupakan akun kontrak. Untuk akun equipment akun debt juga menggunakan strip karena itu juga akun kontra ya. Lanjut ke akun liability. Untuk akun Adrian Drawing juga kita menggunakan strip karena itu akun kontrak.
balance. Pastikan amount left to be allocated harus 0, yang menandakan itu sudah balance. Lalu kita oke. Setelah kita mengisi neraca saldo, selanjutnya kita membuat daftar customer supplier. Kita ke cart file, lalu cart list. Setelah itu kita new. Nama customer yang pertama yaitu toko Azalea. Kita enter. Card ID-nya itu C001. Lalu untuk addressnya yaitu Jalan Menteng, nomor 2. Untuk city-nya yaitu Jakarta. Lalu nomor teleponnya sesuai di soal. Untuk selling detailnya ini sudah otomatis. Setelah itu kita new lagi toko selanjutnya. Nomor teleponnya juga sesuai dengan soal. Selling detailnya ini sudah otomatis. Lanjut kita ke toko header. Jalan Mawar nomor 22. Oke, setelah itu kita new lagi. Saja itu toko jasnya. Addressnya Jalan Boulevard. Nomor 37. Jakarta. Nomor handphonenya yaitu 021 4567 357. Kita oke. Lanjut yang setelah ini yaitu daftar supplier. New lagi, kita ganti card type-nya jadi supplier. Yang pertama yaitu PT Pesona Anggrek. Kita enter, lalu card ID-nya yaitu S001. Untuk alamatnya yaitu ITC Cempaka Mas Kai 5 nomor 59 Jakarta. Nomor handphonenya sesuai dengan yang di-scroll. Untuk buying detailnya ini sudah otomatis. Lanjut kita new lagi yaitu PT Puspa Bangsa. Kita enter, card ID-nya S002. Lalu addressnya yaitu Santa Jaya nomor 222 Jakarta. Nomor handphonenya setelah itu kita new lagi. Yang terakhir yaitu PT Padma Raksasa. Enter, yang selanjutnya card ID-nya yaitu S003.
Untuk addressnya yaitu Harko Glodok, nomor 37 catat. Nomor handphonenya yaitu sama di soal 6250 123. Lalu kita oke. Ini kita cek apakah udah semuanya. Jika dirasa sudah semuanya, kita langkah selanjutnya yaitu mengisi saldo awal piutang dan utang. Kita close, lalu kita ke setup, kita ke balance, customer balance. Ini untuk mengisi saldo awal piutang. Kita lihat di soal yang pertama yaitu toko Azalea. Setelah itu kita ada di sini. Lalu kita enter. Untuk termnya ini sudah otomatis karena kita sudah mengedit awal. Invoice-nya kita isi dengan no factor, yaitu F11 12. Setelah itu enter, kita ke date-nya yaitu tanggalnya sesuai dengan di soal. Itu tanggal 25 bulan 11 2024. Oke. Untuk customer PO kita kosongkan. Untuk memonya kita isi dengan saldo awal piutang. Lalu kita isi total include-nya yaitu yang di jumlah, yaitu senilai 68.820.000 tanpa titik saja. Kita enter, lalu text code-nya kita ganti menjadi MD. Oke, setelah begini kita record. Oke. Selanjutnya kita cari yang berikutnya yaitu toko Hazal. Yes customer. Oke, kita enter lagi. Invoice-nya sama seperti tadi, sesuai di soal yaitu nomor faktur. Enter. Untuk tanggalnya yaitu 29 bulan 9 2024. Customer PO tetap dikosongkan, memonya yaitu saldo awal piutang dagang. Ini kita isi 57.720. Kita enter. Ini kita gantiin. Oke. Kita record. Oke. Yang selanjutnya yaitu toko header. Yes customer. Kita enter. Lalu isi. Tanggalnya itu 27 bulan 11 2024. Memonya sama. Jumlahnya yaitu 39.960.000. Oke, ini kita ganti NT. Oke. Selanjutnya yang terakhir yaitu toko Jasmine. Kita enter, kita isi sesuai di soal. Untuk tanggalnya itu tanggal 24 bulan 11 2024. Namanya yaitu saldo awal piutang. Jumlahnya yaitu 6.660.000. Enter, kita ganti enter. Kita oke, jika sudah itu berarti tabelnya sudah balance. Lanjut, kita close. Selanjutnya yaitu kita mengisi saldo awal utang. Kita ke balance, lalu supplier balance. Yang pertama itu di soal ada PT Pesona Anggrek. Kita klik yang PT Pesona Anggrek. Yes, supplier. Kita klik ya. Kita enter. Pengerjaannya sama seperti yang tadi. Untuk PO yaitu kita isi dengan no faktur. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 23 bulan 11 2024. Untuk memonya yang ini yaitu saldo awal utang dagang.
saldo awal utang juga. Untuk ininya kita jumlahnya yaitu 46.620.000. Enter, ini kita ganti NT juga. Lalu record. Oke. Yang selanjutnya yaitu PT Puspa Bangsa. Ini kita use supplier, edit forecast, kita enter lagi, PO nya diisi, yaitu F.1289. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 28 bulan 9 2024. Untuk memonya yaitu saldo awal utang. Oke, untuk totalnya yaitu 35.520.000. Enter, ini kita ganti NT. Oke. Lalu kita record. Oke. Yang terakhir yaitu PT Padma Raksasa. Enter, kita isi lagi. Bikin apa? Kasih absensi siswa. Jam 9 ya? Enter, lalu ini kita ganti enter lagi. Oke, jika sudah kita record. Jika ada yang seperti ini, congratulations, berarti ini sudah balance. Lalu kita oke. Oke, untuk pengisian daftar saldo awal piutang dan pembuatan list customer supplier sudah selesai. Setelah membuat database, selanjutnya kita ke dokumen transaksi. Sesuai di soal, dokumen transaksi yaitu bukti pengeluaran kas, pembayaran gaji karyawan bulan November. Kalau kita ada pengeluaran kas, berarti kita ke banking, lalu spend money. Pay from account-nya ini diubah menjadi cash in bank. Dan teks inklusifnya dihilangkan. Cekuenya kita isi BKM 12/1. Tanggalnya 1 bulan 12 2024. Amountnya 6.150.000. Memonya pembayaran gaji bulan November. Dikarenakan ini pembayaran gaji bulan November, maka akun yang kita gunakan yaitu expense payable atau utang beban. Ada di nomor akun 2/1200. Pastikan out of balance 0. Setelah selesai, record. Selanjutnya ke dokumen transaksi nomor 2 yaitu voucher kas kecil. Pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Kita masih di banking dan spend money. Namun untuk petty cash, pay from account-nya kita ubah menjadi petty cash. Use account. Cekuenya kita isi. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 2 bulan Desember 2024. Amount-nya 1.350.000. Maaf. Pembuatan brosur untuk memonya kita isi pembuatan brosur iklan. Untuk pembuatan brosur iklan, maka akun yang kita gunakan yaitu advertising expense atau beban iklan. Ada di 6.000. Out of balance, record. Selanjutnya, dokumen transaksi nomor 3. Bukti penerimaan kas.
Keterangan pelunasan faktur. Jika pelunasan faktur, maka kita ke sales, lalu receive payment. Deposit to account, cash in bank, customernya toko Azalea. ID-nya kita isi BKM 12 strip 1, tanggalnya tanggal 3 Desember 2024. Amount-nya 67.443.600. Di sini ada dikurangi potongan sebesar 2%. Sudah langsung terisi secara otomatis. Amount apply-nya kita pencet. Nah, pastikan out of balance-nya 0. Lalu setelah dirasa sudah benar, kita record. Print letter. Selanjutnya ke bukti transaksi nomor 4, voucher kas kecil. Rekening listrik bulan November dan rekening telepon bulan November. Berarti sama seperti yang tadi, kita ke banking lalu spend money. Karena ini voucher kas kecil, kita pay from account-nya ubah menjadi petty cash. Use account. Check number-nya kita isi. P12 strip 2, tanggalnya tanggal 4 bulan Desember 2024. Amount-nya 1.950.000. Memonya pembayaran listrik dan telepon bulan November. Karena ini pembayaran listrik dan telepon bulan November, maka kita menggunakan account expense payable atau utang beban. Setelah balance-nya 0, record. Selanjutnya dokumen transaksi nomor 5, ada kopi faktur, atau ini adalah penjualannya secara kredit. Kita ke sales, lalu enter sales. Customer-nya kita isi, ini ada dari toko Hazel. Use customer. Tax inclusive-nya kita hilangkan. Terminnya 2/10/30. Invoice-nya F12 strip 1. Tanggalnya atau date-nya 6 Desember 2024. Layout-nya kita ubah dulu menjadi item. Shape-nya kita isi sesuai dengan di soal, yaitu di kolom quantity. Yang pertama ada 18. Untuk item HP. Price-nya 18 juta. Selanjutnya 14 untuk item DL15. Price-nya 14 juta. Selanjutnya di sini ada pre-collected atau beban angkutnya. Kita isi 500.000. Pastikan total amount sama seperti jumlah yang ada di soal. Setelah ini dirasa sudah benar, maka kita record. Ignore. Ngomong nggak selanjutnya gitu? Dokumen transaksi nomor sekian. Maaf. Oke, yang selanjutnya yaitu kita mengerjakan dokumen transaksi nomor 6. Di sini itu bukti pengeluaran kas.
Keterangannya itu pelunasan faktur untuk kepala suaranya itu PDJ Giri. Itu berarti pembayaran utang dagang. Kita ke purchase, lalu pay bills. Suppliernya yaitu PD Padma Raksasa. Use supplier. Lalu cek menonya yaitu BKK 12 strip 2. Tanggalnya yaitu tanggal 6 bulan Desember 2024. Amount-nya yaitu 55.988.400. 988.400. Lalu kita Oke, jika sudah seperti ini, out of balance-nya sudah 0, kita bisa langsung record. Ini print letter. Cancel. Lalu selanjutnya yaitu dokumen transaksi nomor 2. Di sini itu keterangannya yaitu nota kredit. Otomatis ini adalah sales retur karena kapsulnya itu PDJ Giri. Kita klik ke modul sales, lalu enter sales. Customernya yaitu toko Hazel. Yes, customer. Terminnya ini karena di sini tidak ada termin, kita ganti menjadi COD. Oke. Invoice-nya kita isi NK12 strip 1. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 7 bulan 12 2024. Lalu kita isi SIP-nya. Bedanya dengan penjualan yaitu yang ini kita minus 4 karena kita retur. Item numbernya yaitu HP. Enter. Price-nya yaitu 18 juta. Enter. Yang kedua yaitu minus 2. Ininya adalah untuk price-nya yaitu 14 juta. Enter. Kita pastikan untuk total amount-nya sesuai dengan jumlah yang di soal. Ini sudah sesuai. Lalu kita record. Lalu kita ke register. Kita return and credit. Ini sudah ada karena sudah ke record. Kita klik apply to sell. ID-nya kita ganti sesuai dengan soal. Tanggalnya kita ganti menjadi 7 bulan 12 2024. Kita lihat tanggalnya jangan sampai salah. Di sini untuk returnya itu untuk tanggal 6. Diskonnya sudah kosong, kita hapus. Lalu kita klik ini. Jika sudah tampilannya seperti ini, itu artinya sudah bisa kita record. Close. Selanjutnya yaitu dokumen transaksi nomor 8, yaitu voucher kas kecil pembelian perlengkapan toko. Kita ke banking, spend money, lalu ininya kita ganti menjadi petty cash. Card-nya yaitu berisi Cukuinonya kita isi V12 strip 3. Untuk tanggalnya itu tanggal 9 bulan 12 2024. Amount-nya yaitu 1.800.000. Lalu untuk memonya yaitu pembelian perlengkapan toko. Untuk akunnya yaitu store supplies.
Store supplies. Use account. Jika sudah out of balance-nya 0, kita bisa report. Cancel. Selanjutnya yaitu dokumen transaksi nomor 9. Di sini adalah bukti transaksi pengeluaran kas. Keterangannya itu pelunasan faktur. Ini berarti pelunasan utang. Kita ke purchase paybill. Suppliernya yaitu PT Pesona Anggrek. Use supplier. Cek WNO-nya kita isi BKK 12-3. Tanggalnya itu tanggal 9 bulan 12 2020. Untuk amount-nya itu 46.620.000 rupiah. Lalu kita klik diskon dan ini. Jika sudah seperti ini kita bisa record. Yang selanjutnya yaitu dokumen transaksi nomor 10. Di sini itu ada dokumen faktur. Untuk kop suratnya yaitu PT Puspa Bangsa. Berarti ini kita pembelian. Kita ke purchase, lalu enter purchase. Kita klik suppliernya yaitu PT Puspa Bangsa. Kita ke inventory dulu. Ini kita ganti dulu jadi sudah. N10 yaitu faktur kita tadi ke purchase, enter purchase, supplies-nya Puspa Bangsa. Lalu ini purchase-nya kita isi dengan F05. Date-nya yaitu tanggal 10 Desember 2024. Kita ganti layoutnya dulu menjadi item. Oke. Kita isi bill-nya yaitu 22. Nomornya yaitu price-nya yaitu 16 juta. Enter. Lalu yang kedua yaitu 20. Itemnya PDF. Untuk price-nya yaitu 12.500.000. Enter. Untuk tax code kita ganti menjadi PPN. Tax inklusifnya jangan kita checklist. Lalu setelah itu kita pastikan lagi price-nya. Yang kedua yaitu 12.500.000. Ketika balance due-nya sudah sesuai dengan soal, kita bisa record. Jika ada yang seperti ini, kita klik no, lalu cancel. Selanjutnya, kita melanjutkan ke dokumen 11. Ini adalah transaksi nota kredit yang berarti ada retur pembelian.
Lalu kita masuk ke menu purchase dan enter purchase. Untuk supplier itu adalah PT Puspa Bangsa. Terminnya kita COD-kan. Nomor buktinya yaitu NK strip 1 untuk tanggal yaitu tanggal 11 bulan Desember 2024. Untuk item pertama, masukkan quantity min 2 lalu sesuaikan dengan dokumen. Untuk item kedua kita masukkan quantity min 4 lalu sesuaikan dengan dokumen. Setelah itu kita record. Lalu kita masuk ke register, klik return and debit, lalu apply to purchase. Untuk tanggalnya kita sesuaikan. Lalu diskonnya kita hapus, lalu klik di amount sampai out of balance-nya menunjukkan angka 0. Setelah itu klik record, yaitu adalah dokumen 12. Itu adalah bukti penerimaan kas. Di keterangannya yaitu pelunasan faktur, berarti kita masuk ke sales dan receive payment. Untuk customer adalah toko Hazel. Untuk amount receive-nya yaitu 457.366.000. Nomor buktinya yaitu BKM 12 strip 3. Tanggalnya tanggal 12 bulan 12 2024. Pelunasan faktur tertanggal 6 Desember 2024 dikurangi dengan sales retur dan potongannya 2%. Lalu kita ubah diskon yaitu dengan diskon setelah retur. Hasilnya adalah 9.334.000. Klik amount hingga out of balance-nya menunjukkan angka 0 dan klik record. Selanjutnya yaitu dokumen 13 adalah nota kontan penjualan tunai. Kita ke menu sales dan enter sales. Customernya karena tidak ada penjualan tunai maka kita buat baru, yaitu klik new dan masukkan penjualan tunai. Setelah itu klik OK. Lalu kita masukkan customernya yaitu penjualan tunai. Untuk terminnya N/30. Untuk nomor faktur yaitu KN01 tanggal 13 bulan Desember 2024. Untuk itemnya kita sesuaikan saja seperti yang ada pada dokumen 13, yaitu HPP strip 4 dan DL15. Setelah itu, karena di sini terdapat frag, maka kita masukkan fragnya sebesar 500.000. Pastikan sama total amount-nya dengan jumlah yaitu 537.740.000. Lalu karena ini penjualan tunai, kita isi paid today-nya sama dengan total amount sampai balance today-nya menunjukkan angka 0. Setelah itu klik record. Setelah itu selanjutnya kita masuk ke dokumen 14 yaitu bukti penerimaan kas. Lalu kita masuk ke menu sales dan receive payment. Untuk customernya itu adalah toko Hazel. Untuk amount-nya sebesar 58.297.200 rupiah.
Untuk nomor bukti yaitu BKM 12 strip 4 tanggal 14 bulan Desember 2024. Setelah kita memasukkan transaksi yang dan jika out of balance-nya sudah menunjukkan angka 0, lalu kita record. Lalu kita lanjut ke dokumen 15. Transaksi ini keterangannya pembayaran PPN. Nah, berarti bukan penerimaan hutang. Berarti masuknya ke banking speed money. Pay from akun diisi cash in bank. Semuanya diisi pembayaran hutang PPN. Nomor buktinya BKK 12 strip 4. Tanggalnya 15 bulan Desember 2024. Amonnya 3 juta. Di PPN payable, kalau sudah klik record. Lalu kita lanjut ke dokumen 16. Ini adalah transaksi penjualan. Berarti masuknya ke sales. Enter sales. Customer-nya adalah toko Azalea. Terminnya 21 per 10 N per 30. Berarti kita rubah jadi 30. Invoice-nya adalah F12 strip 2 dengan tanggal 18 bulan Desember 2024. Kuantitinya adalah 12 unit. Jenisnya HPP Pavilion. Price-nya 18.500.000. Yang kedua yaitu 8 unit untuk jenisnya Dell Inspiron. Price-nya 15 juta. Total amount-nya adalah 379.620. Lalu klik record. Lalu kita lanjut ke dokumen 17. Itu bukti pengeluaran kas. Pelunasan faktur berarti pembayaran utang masuknya ke purchase, pay bills, suppliernya PT Puspa Bangsa. Nomor buktinya PKK 12 strip 5 dengan tanggal 18 bulan Desember 2024. Nominalnya adalah 559.884 juta. Lalu kita lanjut ke dokumen 18. Masuknya ke banking, receive money, deposit akunnya kita klik cash in bank. Tes inclusive-nya jangan di checklist, memonya kita isi penerimaan piutang yang telah dihapuskan. Id-nya BKM 12 strip 5. Tanggalnya 20 bulan Desember 2024. Amount-nya 15 juta. Akunnya adalah allowance for the folder. Lalu kita klik record.
forecast, lalu enter forecast. Isi supplier, klik PT Pesona Anggrek, lalu klik terms, lalu isi payment giving off, lalu diskonnya 0, balance nya 30%, diskon force nya 0%, lalu sudah klik OK, lalu forecastnya A17, date-nya 22/12/2024, pay bill dan rate-nya 26, nomornya HPP 14, diskonnya HP Pavilion 14, briefnya 16.200.000, totalnya 421.200, bill del ref 30, item nomornya del 15, del diskon insur 15, price-nya 12.600.000, totalnya 378. Kedua teksnya PPN, lalu price-nya 1 juta, balance-nya harus 88812 juta, lalu record. Dokumen 20, klik forecast, lalu pay bill supplier PT Puspa Bangsa BKK 126, date-nya 23/12/2024, amount 35.875.200, memonya PT Puspa Bangsa. Final care-nya isi 355.200, kalau sudah 0 balance-nya, lalu record. Dokumen 21, klik sales, lalu klik receive payment, customer toko heater, ID-nya BKM 12, date-nya 25/12/2024, amount-nya apply 39960, balance-nya 0, kalau sudah record. Dokumen 22, banking, klik banking, lalu spend money, account-nya 112, petty cash, memonya perbaikan atap toko, no fee 12/4, date-nya 26/12/2024, amount-nya 1 juta, account 618, name author operating, teksnya MT, balance-nya 0, kalau sudah record. Selanjutnya yaitu transaksi nomor 23, kita masuk ke sales, lalu enter sale. Customernya kita isi dengan toko heater.
kita ubah balance tunainya menjadi 30 karena di soal N per 30 bukan R per 45. Setelah itu kita isi invoice-nya menjadi F12 strip 3, date-nya 27/12/2024. Setelah itu kita isi strip-nya yang atas 30, lalu bawahnya 20. Untuk item number-nya yang atas HPP 14, bawahnya DL. Lalu kita klik bagian price. Buat yang HP itu price-nya 18 juta, buat yang DL itu price-nya 15.500.000. Pastikan balance due-nya sama dengan yang ada di soal, lalu kita klik record. Selanjutnya yaitu transaksi nomor 24. Kita masuk ke purchase, lalu klik enter purchase. Kita klik suppliernya menjadi PT Padma Raksasa. Untuk terms-nya kita rubah menjadi net 30. Setelah itu kita rubah purchase-nya menjadi G11, date-nya 29/12/2024. Bagian bill yang atas, kolom atas kita isi dengan 24, bawahnya kita isi 22. Untuk item number yang 24 itu HPP strip 14, bawahnya DL strip 15. Untuk price-nya yang HPP itu 16.400.000, untuk yang DL itu 12.400.000. Setelah itu, pastikan balance due-nya sesuai dengan yang ada di soal dan klik record. Selanjutnya yaitu dokumen transaksi nomor 25. Kita masuk ke banking, lalu kita klik spend money. Kita rubah pay for account-nya menjadi cash in bank. Lalu cek account-nya kita ganti menjadi BKK 12 strip 7. Date-nya kita rubah menjadi 30/12/2024. Amount-nya kita isi 48 juta. Memo-nya kita rubah menjadi pembayaran angsuran pinjaman. Akunnya yang pertama yaitu Bank Mandiri Lawan dengan nomor akun 2/2100. Amount-nya kita isi 40 juta. Akun yang kedua yaitu Interest Expense dengan nomor akun 91100. Amount-nya kita isi 8 juta. Pastikan out of balance-nya 0. Selanjutnya masih tetap di laman spend money, kita ganti dan pay for account-nya masih cash in bank. Kita ganti cekwe account-nya menjadi BKK 12 strip 8. Date-nya kita tetap 30/12/2024. Amount-nya kita ganti 20 juta rupiah. Menjadi Adrian Drawing. Amount-nya 20. Lalu klik record. Transaksi terakhir atau transaksi nomor 27 masih tetap di laman spend money. Pay for account-nya juga masih tetap cash in bank. Kita rubah cekwe account-nya menjadi BKK 12 strip 9. Date-nya tetap dan amount-nya kita isi 6.100.000. Untuk memonya yaitu pengisian kembali kas kecil. Akun yang kita gunakan yaitu Petty Cash 6.100.000. Lalu klik record.
Untuk transaksi nomor 26, kita lupa mengisi memo. Jadi kita cari lagi ke transaction journal, lalu kita masukkan date-nya 01/12/2024. Untuk to-nya sampai sekarang pun tidak apa-apa. Kita cari tanggal 30 nomor 26. Lalu kita isi memonya dengan pengambilan pribadi pemilik perusahaan. Lalu kita klik OK. Masuk ke transaction journal. Lalu kita cari di sales discount yang ada PPN outcome-nya. Nah, PPN-nya kita ganti menjadi NT. Setelah itu kita cari lagi apakah ada sales discount yang masih ada PPN-nya. Kalau sudah tidak ada, kita beralih ke purchase dan kita juga cari purchase discount yang ada PPN income-nya. Kita klik transaksi tersebut, lalu kita ubah PPN-nya menjadi NT. Lalu klik OK. Setelah itu kita klik close, lalu kita klik report dan klik account. Kita akan melihat real balance-nya, lalu klik display. Pastikan totalnya balance. Setelah itu kita klik close. Setelah itu kita masuk ke account, lalu kita klik company data auditor, lalu kita klik next, dan kita run review. Pastikan semuanya centang. Kita klik next lagi, run review lagi, pastikan semuanya centang lagi, kita klik back, and close. Untuk pembuatan data awal PD Jaya Giri dan memasukkan transaksi sudah kita laksanakan.